Nah, saya selalu sarankan jemaah saya pribadi untuk selalu menerapkan ruqyah sehari-hari di rumah. Salah satunya dimulai dulu dari bagaimana mengetahui kalau kita ini ada sihir atau ada setan. Sama tadi ya, kalau ada buku ini dibaca, sambil dibuka, dibaca, ayatnya ditiupin ke telapak tangan. Kalau tidak punya buku ini bisa baca tadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini yang dasar. Tiupin telapak tangan, kemudian usapin dari kepala sampai kaki. Kayak kita praktekin bulan lalu ya. Nah itu kalau ada sihir, ada indikasi sihir, apapun sifatnya, kita kena sihir atau kita pernah belajar sihir, maka akan terasa merinding di tempat tertentu atau panas hanya dengan usapan ayat ya. Hanya dengan usapan ayat. Nanti kita akan merinding atau merasa mual, merasa mau sendawa, mau buang air kecil, mau buang air besar dari hasil usapan ayat ruqyah tadi di telapak tangan kita sendiri. Maka itu berarti ada indikasi kita kena sihir ya, atau memang kita pernah belajar. Karena di Indonesia ini biasanya penyihir-penyihir ini soalnya dipakai istilah-istilah yang bagus ya. Kalau saya selalu bilang kan, kalau misalnya bulan lalu orang-orang ini sebenarnya orang tidak pintar. Tapi kalau di Indonesia dibilang apa? Orang pintar. Salah itu. Dukun-dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Karena mereka memang merusak. Semuanya merusak. Mereka minta tolong dengan syaitan, bersekutu dengan syaitan. Sementara kita dalam Islam tidak boleh berteman, bersahabat, ngobrol, makan, menikah sama syaitan. Tidak boleh. Kalau datang, diapain? Diapain Bapak Ibu sekalian kalau syaitan datang? Diusir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak boleh datang, gitu kan? Nggak boleh mengganggu kita. Maka harusnya seperti itu. Jadi dukun-dukun ini mereka bekerja sama-sama syaitan, bersekutu dengan syaitan. Sementara syaitan ini dalam ciptaan Allah itu golongan jin di bawah manusia. Golongan jin itu di bawah manusia. Manusia pemimpin mereka. Jadi manusia nggak boleh minta tolong sama jin sebenarnya, gitu kan? Mereka yang membutuhkan manusia ya. Tapi kalau manusia membutuhkan jin itu tidak semestinya kita. Jadi salah kalau orang kerjasama dengan jin. Bayangkan kalau orang yang kalau kita kuliah punya tugas di kampus, kemudian kita minta tolong sama anak SD untuk menyelesaikan, selesai nggak? Begitulah ibaratnya manusia kalau minta tolong sama syaitan atau jin. Dia nggak akan selesaikan masalah. Karena memang dia bukan sampai pada level manusia. Manusia itu khalifah, pemimpin. Memang kita yang memimpin. Semua nabi-nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul, itu semuanya itu semuanya dari kalangan manusia. Semua dari kalangan manusia. Nah Bapak Ibu terapin apa yang saya ingatkan bulan lalu. Coba terapi ruqyah, tadi usapin diri. Kalau terasa ada yang tidak nyaman, ulangin sampai 3 kali. Gitu kan? Kemudian bisa dikembangin dengan mengambil air yang dipakai minum sehari-hari. Kalau ibu-ibu mungkin lagi masak, ambil masak bisa ngeruqyah. Jadi masak sayur itu diruqyah aja, dibacain Al-Fatihah, ayat kursi, niat untuk meruqyah. Jadi kalau keluarga kita yang lagi makan itu memang kena sihir, maka itu sekaligus jadi terapi. Ada pernah satu orang jemaah saya, dia ngeruqyah galon air jadian. Ternyata anaknya kena sihir. Jadi pada saat anaknya mau ambil air di dispenser tuh kayak orang ragu gitu. Kayak orang ragu, kesannya kayak setannya tuh ragu, kayak tahu kalau ada apa-apa di sini. Maka tapi tetap saja disuruh minum, yang diminum insya Allah termasuk terapi yang baik. Jadi air itu diruqyah, dan saya sudah jelaskan juga bulan lalu, Bapak Ibu sekalian lebih aman, lebih baik lagi kalau pakai daun bidara. Jadi cari belum daun bidaranya nih? Kan bulan lalu saya bilang, Bapak Ibu cari di toko-toko tanaman tuh, banyak di pinggir jalan, tanya pohon bidara. Harganya nggak mahal kok itu. Jadi dia kalau bahasa lainnya itu apel India. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau masih kontrak, bisa di pot saja pohonnya. Silakan maju Pak, Bapak sini aja kosong nggak apa-apa. Makin dekat sama saya makin lari setannya insya Allah. Di belakang kan tempat ibu-ibu ya. Jadi daun bidaranya itu bisa ditanam, ditaruh di pot kalau masih kontrak. Kalau rumah sendiri ditanam bagus tuh. Buahnya juga manis ya. Buahnya manis, itu buahnya seperti apel, warna hijau. Biasanya orang-orang tanaman kita tahunya itu pohon apel India. Pohon apel India. Saya sarankan juga kalau misalnya teman-teman rame-rame mau, kebetulan memang berdekatan rumahnya, itu bisa pesan bagus tuh. Kalau pesan lebih banyak biasanya lebih murah, gitu kan. Saya kalau di lima pengajian saya langsung pesanin 1 truk biasanya 100 pot, gitu kan. Tapi itu memang di majelis-majelis taklim ya. Kalau di gedung sempurna nggak tahu mau taruh di mana. Itu di majelis taklim atau di masjid biasanya gitu. Jadi saya undang orang
orang perkebunannya langsung dia datang sendiri gitu kan. Dia bawa, nanti ibu-ibu pengajian bawanya tinggal bayar saja. Intinya pohon bidara ini penting untuk ada di rumah karena daun bidara itu sangat efektif. Dalam hadis itu Nabi SAW menganjurkan menggunakan 7 lembar daun bidara. Daun bidara ini dipakai untuk meruqyah dan juga dipakai untuk memandikan jenazah. Kalau sekarang caranya di blender. Kalau dulu diulek pakai batu, kalau sekarang bisa di blender. Kalau bapak ibu bisa terapin tiap hari bagus sekali. Itu insya Allah terjamin untuk jauh dari syaitan. Jadi kalau ada pun orang yang mau coba sihir kita terbenteng. Coba daun bidara ini dijadikan tiap hari jus. Campur dengan jus apa, wortel, jus jeruk yang biasa kita minum di rumah. Daun bidara itu tidak pahit kok. Dia juga tidak ada rasa khusus gitu. Buahnya manis. Jadi diambil daun bidara 7 lembar di blender, kemudian dimasukin ke minuman kita. Atau ibu-ibu lagi buat sayur atau tadi buat jus, juga bisa dipakai mandi. Jadi caranya diambil bak besar. Kalau ini kalau tadi terapi ruqyah yang pertama memang ada efek ya. Kalau bapak ibu lagi bacain ayat terus diusapin, rasanya nggak enak, nah berarti ada indikasi sihir. Tahap keduanya tadi ini, coba kembangin dengan terapi yang setelahnya, meminum air ruqyah, gitu kan? Bisa di jus dengan daun bidara, bisa juga dicampur di sayuran dan seterusnya. Bisa juga dipakai mandi. Jadi kalau saya biasa buat air ruqyah di rumah saya, gitu kan, bak mandi yang besar itu saya taruhin daun bidara 7 lembar 14 atau 21 di blender, dicemplungin di dalam ember, kemudian sambil diaduk dengan tangan sambil bacain ayat ruqyah terus ditiupin ke air itu. Nah itu bisa dipakai mandi. Mandinya nggak usah gigil, tapi cukup diambil 1 gayung, kemudian diusapin di badan. Kita sendiri yang ruqyah ya. Jadi saya ajarin ini metode ruqyah mandiri, jadi nggak usah panggil ustaz, insya Allah bisa mengobatin diri sendiri. Bahkan penyihir yang menyihir itu bisa bapak ibu hukum dengan izin Allah. Banyak orang yang kita ajarin ruqyah, bahkan dia berhasil membunuh, bahkan sampai penyihirnya bisa mati. Jadi, karena kalau penyihir mau ditangkap dilaporin ke aparat kita, apa buktinya? Lupa-lupaan, kan? Patung-patung, boneka, nggak bisa jadi barang bukti di kepolisian. Ya. Maka ternyata dengan cara ruqyah ini luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Mereka banyak sekali dukun yang mati gara-gara ruqyah. Gara-gara ruqyah. Kita bukan niatnya mau membunuh ya, bukan. Tapi biasanya kalau ada setan di badan, kemudian kita terus terapi, antara setan yang sedang dikirim dengan penyihir itu biasanya ada perjanjian di antara mereka. Kalau ini mati, sana mati. Gitu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi air itu bisa kita pakai mandi, kemudian diusap. Diusap-usap di badan, seluruh dari kepala sampai ke kaki. Setelah itu baru mandi biasa. Nah, indikasi-indikasi orang kena sihir itu biasanya suka mimpi buruk. Ada yang suka mimpi buruk. Mimpi digigit ular. Di Indonesia katanya kalau mimpi digigit ular mau nikah ya. Kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi gigit ular masa mau nikah gitu. Ini gak benar, itu termasuk mimpi indikasi adanya setan. Suka mimpi buruk, gelisah, banyak was-was. Buka usaha selalu gagal. Padahal sebenarnya modalnya sudah halal. Kalau modalnya tidak halal mungkin ada masalah. Kemudian kalau perempuan susah untuk menikah, gitu kan. Ini semua termasuk ya adanya pengaruh atau indikasi sihir. Dan seringnya orang mimpi junub, ya gitu. Takut tadi, was-was itu semua adalah indikasinya. Nanti mandi dipakai mandi, gitu. Kemudian juga dipakai semprot sekitar rumah kita. Diambil semprotan yang biasa dipakai untuk setrika, ambil kemudian misalnya di halaman rumah sering kita rasa nggak nyaman nih, maka dibacain ayat kursi sambil berdoa sama Allah, ya Allah musnahkanlah semua syaitan dan buhul kalau ada di rumah ini. Semprotin. Tapi jauhi alat elektronik ya. Sampai nanti alat TV-nya disemprot, dikira ada syaitannya. Program setan banyak di dalamnya, tapi TV-nya nggak ada hubungannya. Jadi disemprot sekitar halaman rumah, gitu kan? Itu insya Allah termasuk. Bapak Ibu yang punya anak sering gelisah, kalau malam sering nangis atau terlalu nakal, ya, hiperaktif, itu semua termasuk bisa diruqyah. Apalagi di Indonesia ini ada istilah indigo itu dianggap positif. Padahal indigo itu gangguan setan ya. Kalau dalam ilmu agama, indigo itu bisa melihat penampakan, itu berarti gangguan dari setan, berarti ada sihir. Harus diruqyah, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin. Jadi itu semua membutuhkan ruqyah.
Kemudian juga termasuk terapi ruqyah mengkonsumsi kurma ajwa. Kurma ajwa itu biasa orang bilang kurma nabi ya. Memang kalau di Jakarta agak mahal sih ya. Mungkin harganya itu kalau di tempat-tempat yang sedang itu sekitar 450.000 harganya per kilo. 1 kilo itu mungkin kalau dimakan per harinya 7 butir ya. Karena memang sunnahnya makan pagi hari 7 butir. Dan ini ajwanya harus ajwa Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu beli, tanya ajwa Madinah bukan. Atau kalau ada keluarga lagi umroh kayak dari musim haji itu, titip aja. Orang beliin saya, kalau di Saudi lebih murah. Saudi itu paling 100 real 1 kilonya. Itu bisa beli, nanti kalau memang kena sihir, maka dimakan 7 butir. Itu termasuk terapinya insya Allah ya, terapi. Kemudian juga boleh ibu-ibu dan bapak sekalian meruqyah madu yang dikonsumsi, gitu kan, minyak zaitun, minyak habbah sauda, itu diruqyah, dibacain sendiri terus diusapin kalau mau tidur malam. Itu insya Allah termasuk terapi yang sangat efektif. Tolong teman-teman, di Indonesia ini difahami, dukun itu karena kita mayoritas muslim di Indonesia banyak gelarnya kiai, ustadz, kan gitu, Pak Haji, banyak sekali. Padahal sebenarnya mereka dukun. Kalau kita sudah datang ke satu orang yang ciri-ciri penyihir itu begini, sering nanya siapa nama ibu kamu, bukan nama ayah. Biasanya kalau tanya siapa nama ibu, karena nisbat kita dalam agama itu ke ayah, bukan ke ibu. Jadi nggak perlu tanya nama ibu kandung sebenarnya. Sayangnya instansi kita semuanya ikut-ikutan nih. Nama ibu kandungnya siapa? Itu sebenarnya pertanyaan para dukun tuh. Mestinya kan siapa nama ayahnya. Sekarang kalau kita bernama misalnya si A bin ayahnya kan, nggak mungkin ditanya nama ibunya. Nah mereka biasanya nanya ke nama ibu. Kemudian mereka biasanya menitipkan buhul tadi. Buhul itu apa? Macam-macam ya. Saya kalau lagi mau terapi ruqyah, biasanya saya minta Bapak Ibu yang punya buhul ini store dulu ke saya. Nanti ada yang kasih kemarin itu 1 kresek. Isinya ada kris kecil, ada tulisan, ada minyak wangi, ada cincin, ada macam-macam. Untuk apa ini? Ya untuk supaya disayang sama atasan. Ada untuk laris dagangannya, ada untuk supaya tambah disuka sama setiap orang yang lihat, atau semuanya, atau sayang suami istri dan semuanya. Ini semua tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita biasa terpengaruh dengan tulisan-tulisan Arab, ini berbahaya. Tulisan-tulisan Arab ini tidak semuanya itu ayat Al-Quran, gitu kan? Termasuk ayat Al-Quran kalau ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf bisa jadi alat sihir, gitu kan? Saya sudah kasih contoh bulan lalu, ada orang guru SMA, dia paling suka nyihir siswi perempuannya. Jadi supaya suka sama dia, banyak suka sama dia gitu. Waktu saya tanya dia, mudah-mudahan insya Allah dia sudah taubat ya. Kamu memang pakai apa sih untuk nyihir? Dia bilang ayat Al-Quran. Apa itu ayatnya? Jadi ayat tentang Nabi Musa AS gitu ya. Saya sudah ajar minggu bulan lalu ya. Saya sebut ayatnya jangan dipakai. Kayaknya sama aja. Jadi dia baca ayat yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Jadi Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, aku memang suka untuk memandangmu dan engkau akan menjadi penyejuk hatiku, gitu kan? Nah, karena ada kata-kata ain mata, maka rupanya dia salah gunakan tuh. Dipakai ayat itu dibaca setengahnya diputus, dimasukin nama orang yang jadi target, kemudian dikucek-kucek matanya, ya. Dia harus melihat orang yang sedang jadi target tanpa berkedip. Sini Pak, yang terlambat maju ke depan, apa-apa. Lama-lama bisa dempet sama ibu-ibu kalau terlambat ke belakang. Jadi itu semua ya, ayat Al-Quran pun kalau ditambah bahasa daerah, ditambah nama, itu semua menjadi alat-alat sihir. Terutama kalau ibu-ibu dan bapak sekalian dikasih sesuatu, walaupun dari kakek ya, dari bapak, ayah, kadang-kadang teman mereka ini belajar ilmu ini sebenarnya dianggap ilmu untuk mempertahankan dirilah, untuk membela diri. Padahal sebenarnya mereka mempelajari ilmu sihir, mereka nggak tahu. Dengan akhirnya diwariskanlah setan-setan yang ada kepada orang ini. Saya punya pembantu di rumah, mohon maaf saya bahasakan ini. Rumahnya begitu, jadi kakeknya itu dulu orang yang dianggap tadi ditokohkan di kampung dia, kemudian
untuk menjaga anak cucunya dia titipkan jin-jin gitu. Jadi pada saat saya ruqyah itu, wah ngomong jinnya itu. Kalau dia adalah titipan sebenarnya untuk menjaga anak ini. Kalau kita dakwahin, kalau kita sedang kita dakwahin, kamu nggak boleh, bukan urusan kamu menjaga anak ini. Dia akan dijaga oleh Tuhannya Allah. Kamu harus taubat keluar. Kalau nggak mau saya akan bakar kamu sama ayat Al-Quran. Gitu kan? Kalau dia tetap tidak mau, dibacain aja ayat dan niatkan ayat itu untuk membakar dia. Untuk membakar dia. Jadi seperti itu. Makanya saudaraku sekalian, jangan terpengaruh dengan istilah kiai dan ustadz saja di Indonesia. Kalau kita sudah datang, dia tanya nama ibu, kemudian memberikan buhul, ya terutama kalau buhul yang paling sering di Indonesia itu yang dijahit-jahit, gitu kan? Dijahit kain, kemudian ada lagi jahit lagi kain, itu biasanya berapa lembar kain tuh? Saya pernah buka, gitu kan? Itu kalau bapak ibu tahu isinya apa, bapak ibu nggak mau gantung, nggak mau taruh di kantong, nggak mau taruh di dompet. Itu kotoran hewan, gitu kan? Jadi biasanya ini standar buhul-buhul itu subhanallah, karena seringnya kita melihat buhul ini jadi tahu, oh ternyata ini sama dengan ini gitu. Nah itu bau kotoran itu biasa disenangi oleh syaitan yang akan disuruh temenin gitu. Jadi supaya dia selalu ada dengan ada bau itu. Ini tidak boleh. Juga teman-teman kalau belajar bela diri yang normal. Kita ini disuruh hidup dengan cara kita manusia. Air putih ya inilah minuman kita. Kalau jin itu memang minumannya darah hewan, gitu kan. Kalau kita makannya memang daging, ya jin memang makannya tulang, gitu kan. Mereka punya dimensi waktu berbeda, postur tubuh yang berbeda, paras yang berbeda, cara ngomong yang berbeda. Kita nggak boleh, nggak dilarang berbaur sama mereka, tidak usah kenal mereka. Kalau datang diusir, gitu kan, tidak boleh sama sekali. Maka hiduplah normal sebagai manusia dengan cara kita. Kalau kita ingin pekerjaan kita berprestasi, ya kerjakan dengan cara profesional, kuasain dengan ilmunya. Gitulah, mau dagangannya laris, jaga kebersihan, ya. Atur administrasi dengan rapi, jaga kualitas makanan atau kualitas produknya, insya Allah akan baik, gitu kan? Secara manusiawi, maka itu yang dianjurkan di dalam agama. Allahu'alam. Jadi ini saya berharap teman-teman bisa menangkap, termasuk juga kalau tadi saya bilang belajar bela diri itu, tolong belajar bela diri yang normal saja manusiawi. Kalau sudah disuruh mandi air malam-malam, disuruh pakai tenaga dalam, ini semua pasti. Coba ruqyah deh kalau tidak percaya, pasti kesurupan. Rata-rata teman-teman yang pernah belajar tenaga dalam itu kalau di ruqyah pasti kesurupan, karena setannya kepanasan dengan ayat, gitu kan. Jadi itu tidak ada manfaatnya, apalagi memberi kekebalan. Kita manusia disuruh terampil. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah pakai tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Tidak pernah beliau dari jauh orang Quraisy terlempar, juga dihadapin pakai pedang, hadapin pakai perisai, pakai panah. Memang begitu alam manusia, gitu kan? Itu alam kita, jadi kita menggunakan alam kita. Allahu'alam.